Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang, dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok, dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. 2 saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya.
Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka. Suatu ketika ada seorang tukang giling bersama putrinya yang cantik. Dia benar-benar ingin menjadi kaya, jadi dia tidak melakukan apapun selain berbohong kepada orang lain. Orang-orang tidak menyukai ini, dan mereka mengeluh tentang penggilingan itu kepada Raja Muda. Raja memutuskan untuk memberi pelajaran kepada tukang giling, dan memanggilnya ke kastil. Memperkenalkan dirinya kepada Raja, tukang giling itu bercerita tentang putrinya yang cantik. Dia berbohong bahwa dia tahu bagaimana mengubah jerami menjadi benang emas. Raja meminta putri tukang giling untuk datang ke kastil keesokan harinya dan menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Ketika sang ayah memberitahu putrinya tentang hal ini, dia sangat marah karena dia telah berbohong lagi. Keesokan harinya mereka pergi ke kastil. Raja membawa gadis itu ke sebuah ruangan di mana roda pemintal dan sekeranjang jerami disiapkan. Raja memerintahkan bahwa menjelang fajar semua jerami berubah menjadi emas, dan jika dia gagal, maka ayahnya akan dihukum karena penipuan. Gadis itu memandangi jerami dan menangis dengan getir. Tiba-tiba, ruangan itu diterangi cahaya, dan seorang pria kecil muncul di tengahnya. Cebol bertanya mengapa dia menangis. Gadis itu menceritakan semuanya. Pria kecil itu menawarkan bantuan, tetapi sebagai gantinya dia meminta kalung yang digantung di leher gadis itu. Dia setuju. Dan kurcaci itu mulai bekerja. Begitu dia mengubah semua jerami menjadi emas, pria kecil itu menghilang tiba-tiba saat dia muncul. Pagi telah tiba. Raja memasuki ruangan dan kagum dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu senang. Tapi alih-alih membiarkannya pergi, Raja membawa lebih banyak jerami. Dia memerintahkan untuk mengubahnya menjadi emas pada pagi hari. Gadis itu mulai menangis lagi. Tapi kemudian kurcaci itu muncul di hadapannya lagi. Kali ini dia meminta dengan imbalan cincin berharga yang diberikan ibunya kepada gadis itu. Kurcaci mengambil cincin itu dan mulai memutar jerami. Pagi harinya, keranjang itu penuh dengan emas. Ketika Raja memasuki ruangan, dia sangat senang. Tapi bukannya melepaskan gadis itu, kali ini dia mengisi seluruh ruangan dengan jerami. Raja memerintahkan semua jerami menjadi emas saat fajar. Sebagai imbalannya, dia berjanji untuk mengampuni ayahnya dan menjadikannya ratu. Begitu Raja meninggalkan ruangan, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini, gadis itu tidak bisa memberikan apapun padanya. Dan kemudian pria kecil itu berkata bahwa dia akan mengubah jerami menjadi emas jika sebagai imbalannya ratu masa depan akan memberikan anaknya yang akan lahir. Gadis itu tidak melihat jalan keluar lain, dan karena itu menerima tawarannya. Ketika pagi tiba, Raja melihat emas dan sangat bahagia. Kali ini dia menepati janjinya. Dia membebaskan ayah gadis itu dan menjadikannya istrinya. Jadi putri tukang giling menjadi ratu. Setelah beberapa saat, anaknya lahir. Dan suatu hari, ketika gadis itu membaringkannya di tempat tidur, seorang lelaki kecil muncul. Dia memperingatkan bahwa dia akan mengambil anak itu dalam 3 hari jika ratu tidak mengetahui nama kurcaci itu. Begitu lelaki kecil itu menghilang, gadis itu meminta para pelayan untuk membuat daftar semua nama di kerajaan. Pagi harinya para pelayan membawa daftar itu. Ketika kurcaci itu muncul, dia bertanya pada ratu siapa namanya. Dia mulai membaca semua nama di daftar satu persatu. Ketika ratu selesai, lelaki kecil itu berkata bahwa tidak ada nama yang cocok. Dan dia menghilang. Gadis itu meminta para pelayan untuk membuat daftar semua nama di kerajaan tetangga. Pagi harinya, para pelayan telah menulis di selembar kertas semua nama yang mereka temukan. Ketika kurcaci muncul, dia bertanya pada ratu siapa namanya. Dia mulai membaca semua nama di daftar satu persatu. Tapi tidak ada yang benar di antara mereka. Dan pria kecil itu menghilang. Ratu meminta para pelayan untuk mengunjungi semua negara yang dikenal dan mengumpulkan nama sebanyak mungkin. Saat fajar, seorang pelayan memberitahu Ratu bahwa dia telah melihat situasi yang tidak biasa pada malam sebelumnya. Berjalan melalui hutan, dia menemukan sebuah rumah kecil. Di halaman dekat api unggun, beberapa kurcaci menyanyikan lagu yang besok anak Ratu akhirnya akan menjadi miliknya. Dan pada saat yang sama dengan riang meneriakkan namanya. Namanya Rumpelstiltskin.
Saat pagi tiba, kurcaci itu muncul lagi. Dia bertanya pada ratu siapa namanya. Gadis itu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai membaca nama-nama dari daftar. Dengan setiap jawaban baru yang salah dari ratu, lelaki kecil itu menjadi semakin bersukacita. Akhirnya, gadis itu menyebut namanya. Dan pada saat yang sama, tanah di bawah kaki kurcaci itu bergerak, dan dia jatuh ke dalam lubang yang sangat besar. Jadi ratu menyingkirkan pria kecil yang tamak itu. Kemudian, dia memberitahu raja tentang segalanya. Dia melihat bahwa ratu menyesali apa yang telah terjadi dan memaafkannya. Sejak itu, mereka hidup bahagia selamanya.